Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebagai langkah pertama, puja dan puji marilah bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pantas kita puja dan kita puji, karena segala pujian itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Allah yang maha kasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, walaupun kita sebagai hambanya kadang-kadang tidak pandai mengucapkan terima kasih. Allah yang maha sayang, yang sayangnya juga belum pernah terbilang, walaupun kita sebagai hambanya kadang-kadang jarang melaksanakan kewajiban kita sembahyang. Selawat beserta salam juga tak bosan-bosannya semoga tercurah keharibaan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Juga dengan perjuangan beliau, kita telah dapat merasakan bagaimana manisnya gula dan bagaimana pahitnya empedu. Kaum muslimin seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada hari Ramadan yang ke-6 ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya atau lidahnya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, bulan saat sekarang ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dirindukan oleh surga di dalam hadis ini, yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebanyak 114 surah, 6.666 ayat. Ditambah lagi 112 kalimah basmalah di awal-awal surah. Itu semuanya adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Di awal surah Al-Baqarah, Allah telah tegaskan kepada kita, itu kitab tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah, saudara-saudaraku, menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman kepada kita adalah pada bulan Ramadan, pada bulan yang mulia ini. Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman buat manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Di antara manfaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini, Nabi katakan dalam sebuah hadis, ibadah yang termulia di antara umatku adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, Iqra' wal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat ia bakal datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Dan beliau juga mengatakan di dalam hadis yang lain tentang manfaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Apa kata beliau? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya, kata Rasulullah. Bahkan salah satu pertanyaan saudara-saudaraku di alam barzah itu adalah, wama imamuka, siapakah imammu? Apakah mampu nanti kita jawab di alam barzah, saudara-saudaraku?
bahwa imam kita adalah Al-Quran. Kalau di dalam hidup ini Al-Quran tidak pernah kita baca, jangan harap saudaraku di alam barzah nanti bisa kita jawab bahwa imam kita adalah Al-Quran kalau seandainya kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dirindukan surga kata Rasulullah dalam hadis ini. Yang kedua, yang dirindukan surga dalam hadis ini kata Rasulullah adalah orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang menjaga lidahnya. Di dalam bulan yang mulia ini, marilah kita jaga lidah kita, lisan kita ini daripada perkataan yang tidak berguna, daripada perkataan yang sia-sia, daripada dusta, ghibah dan lain-lain sebagainya. Kalau di bulan Ramadan yang mulia ini, kalau ini kita lakukan kata Rasulullah, dapat menghapuskan pahala ibadah puasa kita. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, ada 5 hal yang dapat menghapuskan pahala ibadah puasa kita. Yang pertama adalah dusta di antara kita. Dusta ini adalah salah satu sifat daripada sifat orang-orang munafik. Dan sifat ini harus kita buang jauh-jauh dari pribadi kita, keluarga kita dan negeri kita. Apa sebab kata Rasulullah? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara selalu dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji selalu mengingkari janjinya. Yang ketiga, apabila dia diberikan kepercayaan, dia selalu mengkhianati kita. Ini adalah sifat munafik kata Rasulullah. Sifat ini harus kita buang dari pribadi kita supaya pahala ibadah puasa kita tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, yang dapat menghapuskan pahala ibadah puasa kita kata Rasulullah adalah ghibah. Ghibah ini adalah membuka aib saudara kita. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ghibah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada zina atau lacur. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa ya Rasulullah? Sabda Nabi, orang laki-laki zina atau lacur, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah memberikan taubat kepadanya, Allah memberikan ampunan kepadanya. Tetapi orang yang menghibah kata Rasulullah tidak akan diampuni Allah terkecuali orang yang dihibahnya memaafkannya kata Rasulullah. Dan beliau juga mengatakan di dalam hadis yang lain tentang bahaya hibah ini saudara-saudaraku. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia sudah bertaubat daripada hibah, maka dialah orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak mau bertaubat daripada hibah, maka dialah orang yang paling awal masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yang dapat menghapuskan pahala ibadah puasa itu kata Rasulullah adalah adu domba di antara kita. Yang keempat adalah sumpah palsu di antara kita. Dan yang kelima kata Rasulullah, melihat dengan nafsu syahwat. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yang dirindukan surga di dalam hadis ini kata Rasulullah adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu jiran-jiran kita, tetangga-tetangga kita. Kalau ada kelebihan rezeki Allah berikan kepada kita, sebahagian rezeki itu kita infakkan, kita sedekahkan. Karena beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah berikan pahala kepadanya sebagaimana puasa orang tersebut dan tidak dikurangi sedikit pun kata Rasulullah. Bahkan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa dari harta yang halal, maka malaikat akan mendoakannya di jam-jam bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril pun kata Rasulullah mendoakannya pada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, orang-orang yang berharta
hendaklah ia bersedekah dengan harta bendanya. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, hendaklah ia bersedekah dengan ilmu pengetahuannya. Dan orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga, kata Rasulullah, hendaklah ia bersedekah dengan kekuatan tangannya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan surga itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku, kita diwajibkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini timbul satu pertanyaan kepada kita. Mengapa Allah mengkhususkan, mewajibkan puasa ini khusus bagi orang-orang yang beriman? Allah tidak mengatakan di ayat ini, hai manusia, hai orang Islam. Tetapi Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Apa sebab? Karena orang yang beriman itulah, kata Rasulullah, yang mampu dan sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.